Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih untuk melanjutkan pembahasan tentang sistem periodik unsur. Dan pada bagian yang ketiga ini akan kita bahas tentang sifat keperiodikan unsur dan sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur. Anak-anakku semuanya, untuk pembahasan sifat keperiodikan unsur meliputi sifat logam dan non-logam, titik laleh dan titik didih, jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, serta kereaktifan. Adapun untuk pembahasan sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur meliputi sifat unsur golongan 1A, golongan 2A, golongan 7A, dan golongan 8A. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sifat keperiodikan unsur. Apa yang dimaksud dengan sifat keperiodikan unsur? Ya, sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Sifat keperiodikan unsur pembahasannya untuk unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan, di mana unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan mempunyai kemiripan konfigurasi elektron, dan unsur-unsur yang terletak dalam satu periode, yaitu unsur-unsur yang konfigurasi elektronnya berubah secara teratur. Baiklah, yang pertama tentang sifat keperiodikan unsur untuk sifat logam dan non-logam. Perhatikan untuk susunan berkala unsur ini. Pada bagian yang sebelah kiri dari sistem periodik ini, ada golongan 1A, 2A, serta ini merupakan unsur logam. Sedangkan yang sebelah kanan, ini merupakan unsur non-logam. Jadi berarti bisa diartikan bahwa dari kiri ke kanan sifat non-logamnya bertambah, dari kanan ke kiri sifat logamnya bertambah. Begitu pula dengan unsur logam yang satu golongan, dari atas ke bawah ini sifat logamnya bertambah. Nah, jadi yang paling reaktif di sini dalam unsur-unsur logam adalah logam golongan 1A, khususnya natrium dan kalium. Sedangkan ini kurang reaktif. Sedangkan unsur non-logam yang sangat reaktif adalah golongan 7A. Sedangkan unsur golongan 8A itu tidak reaktif. Nah, pada sistem berkala unsur tadi sebelah kiri adalah unsur logam, sebelah kanan adalah unsur non-logam. Di antara unsur logam dan non-logam pada sistem periodik ini ada garis zigzag. Nah, ini adalah garis yang membatasi antara logam dan non-logam. Nah, unsur-unsur yang berada di sekitar garis zigzag ini disebut pula dengan unsur metaloid, yaitu unsur yang dapat bersifat atau memiliki sifat sebagai logam maupun non-logam. Unsurnya adalah ini. Ya, lalu bagaimanakah sifat logam dan non-logam? Untuk sifat logam secara umumnya berwujud padat kecuali raksa, maka dikatakan air raksa karena berwujud cair. Menghantarkan listrik atau konduktor, titik leleh dan titik didihnya tinggi, mempunyai warna yang mengkilap ya, khas logam, serta keras dan ulet. Sedangkan untuk sifat non-logam itu kebalikan daripada sifat logam. Jadi untuk kecenderungan sifat logam dan non-logam dalam sistem periodik unsur ini, kalau dilihat dari unsur-unsur yang satu golongan dari atas ke bawah, maka sifat logamnya bertambah. Sedangkan kalau dari satu periode, dari kiri ke kanan, sifat non-logamnya bertambah. Yang kedua, titik laleh dan titik didih. Untuk grafik titik laleh dan titik didih, bisa kita lihat ini. Nah, dari grafik ini bisa kita jelaskan demikian. Untuk unsur-unsur yang segolongan dari atas ke bawah. Ya. Nah, untuk unsur logam, titik laleh dan titik didihnya cenderung makin rendah. Sedangkan untuk unsur non-logam, titik didih dan titik lalehnya cenderung makin tinggi. Kemudian untuk unsur yang seperiode dari kiri ke kanan, titik laleh naik sampai maksimum pada golongan 4A, kemudian turun secara teratur. Sedangkan titik didih akan naik sampai maksimum pada golongan 3A, kemudian turun secara teratur. Yang ketiga, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Bisa kita gambarkan demikian. Jadi ini inti atom, ini kulit terluar. Nah, jarak dari inti atom ke kulit terluar itu disebut dengan jari-jari atom. Berikut datanya, kita lihat ini
Yang satu golongan dari atas ke bawah makin besar, yang satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Ya, bagaimana penjelasannya? Berikut ini kalian simak. Ya, untuk litium nomor atomnya 3, bisa kita tuliskan konfigurasi demikian. Bisa digambarkan ada 2 kulit ini. Ya, ini adalah atom Li. Nah, sekarang bandingkan dengan atom natrium. Kita lihat natrium ini konfigurasinya 281. Berarti ini sama-sama satu golongan, yaitu golongan 1A. Nah, kalau kita lihat jari-jarinya berarti Na lebih besar daripada Li atau lebih panjang daripada Li karena kulitnya bertambah. Sekarang kita bandingkan untuk Li dengan berilium. Jumlah kulitnya sama-sama 2. Ini golongan 1A, ini golongan 2A. Berarti ini letaknya lebih kanan kan? Nah, jadi ini satu periode. Nah, lalu bagaimanakah jari-jari atomnya? Sekilas nampaknya sama, tapi ternyata berilium jari-jarinya lebih kecil daripada litium. Nah, mengapa demikian? Karena di sini jumlah protonnya di dalam inti itu lebih banyak, maka gaya tarik inti terhadap elektron itu makin kuat. Karena makin kuat berarti jaraknya makin dekat ke inti, ya, sehingga jaraknya makin kecil, lebih kecil daripada ini. Nah, kalau dalam satu periode, karena kita tahu dalam satu periode itu nomor atomnya semakin bertambah, maka berarti jari-jarinya makin kecil atau makin pendek, karena tadi gaya tariknya makin kuat. Sehingga kecenderungan jari-jari atom dalam sistem periode ini bisa kita gambarkan demikian. Untuk unsur-unsur yang satu golongan, dari atas ke bawah, jumlah kulit bertambah, maka jari-jari makin besar. Untuk unsur-unsur yang satu periode, dari kiri ke kanan, jumlah kulitnya tetap, tetapi muatan intinya makin besar, dan gaya tarik intinya terhadap elektron makin kuat, maka jari-jarinya makin kecil. Kita lihat arah panahnya ya, jadi yang arah panah ini menunjukkan makin besar, ini makin besarnya dari kanan ke kiri, berarti dari kiri ke kanan makin kecil. Ya, berikutnya adalah energi ionisasi atau potensial ionisasi, yaitu energi minimum yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensinya dalam wujud gas, sehingga membentuk ion positif. Berikut ini adalah data dari energi ionisasi. Nah, perhatikan di sini energi minimum yang dibutuhkan oleh satu atom untuk melepaskan satu elektron valensinya. Nah, unsur yang mudah melepaskan elektron adalah unsur logam. Kita lihat ini energi ionisasi, contohnya untuk natrium melepaskan satu elektron maka membutuhkan energi sekian. Magnesium sekian. Nah, dari kecenderungan energi ionisasinya untuk unsur-unsur yang satu golongan, jumlah kulitnya dari atas ke bawah ini makin bertambah, tapi jari-jari makin besar. Tarikan intinya lemah, maka energi ionisasinya makin kecil. Jadi berarti energi ionisasinya makin kecil. Jadi arah panahnya kalau dari bawah ke atas makin besar. Sebaliknya dari kiri ke kanan dalam satu periode, muatan intinya bertambah, tarikan inti makin kuat, dan elektron terluar sulit lepas, maka energi ionisasinya makin besar. Jadi kalau kita lihat arah panahnya, ini berlawanan dengan jari-jari atom. Berikutnya adalah afinitas elektron, yaitu energi yang dihasilkan oleh suatu atom apabila suatu atom menerima elektron valensi dari atom lain sehingga terbentuk ion negatif. Nah, sebagai catatan yang kamu perlu ingat bahwa yang mudah membentuk ion negatif adalah atom-atom dari non-logam. Jadi kita lihat di sini untuk klor misalnya menangkap elektron akan berubah menjadi ion klor. Maka dia membebaskan energi. Jadi kalau tadi logam melepaskan elektron itu butuh energi, kalau ini non-logam menangkap elektron itu membebaskan energi. Nah, energi yang dibebaskan itu disebut dengan afinitas elektron. Nah, lalu bagaimana kecenderungan afinitas elektron dalam satu golongan dan dalam satu periode dalam SPU ini? Kita lihat untuk satu golongan. Ya, jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar, tarikan inti makin lemah, maka afinitas elektron makin kecil.
Sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, muatan inti bertambah, tarikan inti makin kuat, maka afinitas elektron makin besar. Jadi ternyata arah panahnya ini sama seperti energi ionisasi. Supaya mudah diingat ya. Kemudian berikutnya adalah keelektronegatifan, yaitu kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam membentuk ikatan. Nah, ini biasanya digunakan skala Pauling, di mana atom fluor itu merupakan atom yang paling elektronegatif. Jadi berarti paling mudah untuk menarik elektron. Nah, lalu bagaimana kecenderungannya? Kita lihat yang dalam satu golongan. Iya. Arah panahnya sama, berarti dari atas ke bawah makin kecil. Kemudian untuk yang satu periode dari kiri ke kanan berarti makin besar. Jadi berarti dari 4 tadi ada seri-seri atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Yang berbeda hanya jari-jari atom. Itu untuk mudah mengingatnya. Berikutnya adalah kereaktifan. Kereaktifan ini bergantung pada kecenderungan melepas atau menerima elektron. Nah, unsur yang mudah melepas elektron adalah unsur logam, sedangkan yang mudah menerima elektron adalah unsur non-logam. Jadi berarti kecenderungannya untuk unsur logam, kereaktifannya dari atas ke bawah makin bertambah, karena tadi kan sifat logamnya makin bertambah. Sedangkan untuk yang non-logam, kereaktifannya dari kiri ke kanan juga makin bertambah, karena makin bersifat non-logam. Nah, untuk logam dan non-logam yang reaktif bisa kita lihat ini, bisa dibaca ya. Ya, untuk B yaitu sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur. Yang akan kita pelajari golongan 1A, 2A, 7A, dan 8A. Ini hanya sekilas saja secara umum. Ya, perhatikan unsurnya, kemudian sifatnya antara lain untuk golongan 1A bersifat reaktif terhadap air dan mudah membentuk basa yang mudah larut di dalam air. Reaksi dengan air untuk logam natrium ini disertai nyala api dan ledakan. Dalam satu golongan reaksi dengan air makin dahsyat. Ya, dan penyimpanannya untuk logam alkali ini disimpan dalam minyak tanah. Untuk 2A hampir sama dengan alkali, tetapi kereaktifannya lebih kecil daripada alkali. Ya, sama-sama membentuk basa kalau direaksikan dengan air. Kemudian golongan 7A ini merupakan non-logam. Ya, disebut dengan unsur halogen karena pembentuk garam. Terdapat sebagai molekul diatomik. Jadi berarti rumus kimianya untuk F berarti F2, Cl2, Br2 ya, karena terdiri dari 2 atom. Berbau merangsang. Kemudian kelarutan dalam air berkurang dari fluor ke iodin. Kereaktifan dari atas ke bawah semakin menurun. Tadi kan non-logam, kereaktifannya semakin menurun. Reaksi dengan logam, golongan 1A akan membentuk garam. Kemudian yang terakhir adalah golongan 8A. Unsurnya ini. Kemudian terdapat sebagai molekul monoatomik. Nah, ini merupakan unsur-unsur yang bersifat stabil dan sukar bereaksi dengan unsur lain, maka disebut dengan gas mulia. Kebalikan dari non-logam yang golongan 7A maupun 6A, maka untuk golongan 8A ini kereaktifannya dari atas ke bawah semakin bertambah. Kemudian mendidih hanya beberapa derajat di atas titik didih cairnya. Ya, berikutnya adalah contoh soal. Diketahui nilai keelektronegatifan unsur-unsur P, Q, R, S, dan T secara acak adalah ini. Tentukan nilai keelektronegatifan unsur P dan S. Yang pertama kita lihat ini keelektronegatifan. Konsepnya untuk keelektronegatifan unsur-unsur yang segolongan dari atas ke bawah itu makin kecil. Sedangkan untuk unsur-unsur yang seperiode dari kiri ke kanan semakin besar. Nah, untuk menentukan keelektronegatifan ini maka harus dibuat dulu konfigurasi dari unsur-unsur ini. Nah, kita buat konfigurasinya sehingga tahu letak unsur dalam SPU. P, konfigurasinya ini berarti golongan 1A periode 2. Q, demikian, R, S, dan T. Nah, kita amati
ini terletak pada periode yang sama nih, 2, ini 2, tapi golongannya ini 1A, 2A, ini 4A. Sedangkan ini periodenya sama ini 4, tapi golongannya ini 2A, 7A. Sehingga kalau kita buat kerangka sistem periodiknya kan seperti ini. Ini periode 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini golongan 1A, 2A, 3A, dan 3A ini ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masukkan saja unsurnya. Ya, untuk yang P berarti terletak di sini ya. Kemudian unsur Q berarti kita letakkan di sini. Unsur R periode 2 golongan 3A berarti ini. Unsur S ini. Kemudian unsur T adalah ini. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini dari kiri ke kanan ke elektronegatifan makin besar. Ini juga makin besar. Nah, di sini ini berarti makin kecil ya, lebih kecil. Jadi berarti kalau kita lihat berarti kita urutkan saja ini tadi yang paling kecil ya. Kemudian ini juga masih kecil ya, berarti urutan kedua. Jadi kita buat ini P-nya adalah 0,9, Q-nya adalah 1, kemudian ini urutannya ya. Dan ini paling besar. Jadi kalau begitu untuk keelektronegatifan P adalah berapa nih? 0,98 dan S adalah 2,55. Cukup jelas ya? Ya, mudah-mudahan paham. Ya, demikian yang bisa Bu Asih sampaikan untuk materi sifat keperiodikan unsur. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran mendatang, yaitu tentang ikatan kimia. Mohon maaf apabila selama penyampaian ada banyak kekhilafan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.